saya jadi susah. Jadi saya nanti akan mengenalkan materinya, yaitu berupa yang namanya product knowledge. Jadi kami kebetulan saya izin share untuk materinya. Nah, ini kebetulan adalah bidang saya, yaitu adalah Ciliwung Camp Nusantara, yang mana tajuknya saya berikan yang namanya Going Far Beyond the Expectation, yang artinya bagaimana caranya kita itu mengerjakan sesuatu apapun juga itu di luar dari kebiasaan, yaitu yang melebihi yang namanya harapan, seperti itu, Pak. Ya kan, dan kalau ditanya, ini kan judulnya ada tantangan dan strategi bertahan di masa pandemi. Betul sekali, pandemi ini sangat mempengaruhi kami karena usaha yang terdampak itu salah satunya adalah di bidang wisata dan juga jasa, begitu, Pak. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu. Ini yang sebenarnya mau saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Begitu yang namanya tahun 2019 sudah lewat, memasuki tahun 2020. Sampailah di bulan Maret yang mana kondisinya hampir seperti ini, teman. Ya. Jadi kondisinya hampir seperti ini semuanya, yang mana maju kena, mundur kena, atas bawah kanan kiri semuanya kena. Begitu. Ya kan? Semuanya kena. Nah, bagaimana kenanya? Ya ini gambar yang sebenarnya menggambarkan daripada kondisi kita saat pandemi. Begitu. Nah, jadi yang saya maksud yang ada di sini nih. Nah, ini adalah kita nih, ya kan? Sebelah sini kita bergantung sama yang namanya pohon, yang mana pohonnya mau patah, ada ular yang mau mendekat, ya kan? Kita mau turun juga, ada singa di sini. Kalau kita jatuh ke sungai, ada yang namanya krokodil, ya, atau yang namanya buaya, gitu. Nah, ini kondisi yang sekarang. Nah, kebetulan nanti teman-teman silahkan yang mau menjawab pertanyaan saya, kalau teman-teman ada di kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Ya kan, karena nanti saya akan bagi 3 hadiah, yaitu yang pertama adalah merchandise, bisa jadi kaos, bisa jadi topi. Nomor 2, saya sudah siapkan yang namanya voucher untuk beberapa wahana, dan juga voucher diskon 50% sewa, gitu. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman ada di kondisi seperti ini, apa yang teman-teman lakukan, gitu. Nah, ini kondisi di bulan Maret 2020, ya. Nah, ini CV saya kebetulan. Ya, tadi terlalu banyak dibacakan, Pak. Jadi memang kebetulan saya lakukan mulai dari kuliah itu, kebetulan saya menjadi Naruto, Pak, kalau katanya anak-anak sekarang, Pak. Jadi Naruto, yaitu badannya harus jadi 1000, gitu, Pak. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, waktu ujian praktikum ataupun praktikum, gimana caranya saya harus ada di sana, tapi saya juga harus tetap kerja, karena waktu itu saya dari semester 2 sudah bayar kuliah sendiri, Pak, dari hasil kerja. Terus kemudian waktu presentasi, ini yang saya pelajari juga dari Bu Asmaul. Yang lain teman-teman berebut untuk mengerjakan tugas, tapi waktu itu karena saya tidak punya uang, Pak, jadi saya menghindari mengerjakan tugas yang mengeluarkan uang, sehingga saya lebih memilih untuk mendekat ke kakak tingkat untuk dapat bahan, materi, dan lain sebagainya yang saya share ke teman-teman. Terus kemudian teman-teman yang mengerjakan, nah pasti ketika yang namanya setelah selesai mengerjakan, pasti ditanya tuh, siapa yang presentasi? Tidak ada yang mau presentasi, Pak. Jadi waktu itu saya yang mengajukan diri untuk selalu setiap kali presentasi kegiatan adalah saya. Jadi soft skill-nya lebih saya dapat, ya kan. Terus kemudian panggungnya saya dapat waktu itu, tapi saya tidak mengeluarkan duit untuk ngeprint dan lain sebagainya.
teman-teman yang mengerjakan, tapi saya yang dapat pengalamannya begitu. Jadi saya lebih banyak mengejar ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah berorganisasi dan juga meningkatkan soft skill gitu Pak. Nah, ini kalau kita bicara sekarang saya bergelut di bidang apa? Kalau yang dibicarakan Bapak itu kegiatan apa itu karena Malang memiliki ikon yang bagus sekali, Bromo. Kebetulan sampai sekarang alhamdulillahnya Ciliwung Camp, saya tidak bilang saya, tapi Ciliwung Camp sudah memiliki 13 armada jeep sendiri. Jadi mulai dari dulu saya punya visi, yaitu bagaimana caranya kita tidak tergantikan. Salah satunya adalah dengan cara menjadi berbeda dan produsen, Pak. Gitu. Jadi kalau kita menjadi produsen, kita nggak akan kalah sama yang lain. Visi misi perusahaan saya juga saya bentuk Pak, karena jujur saya orangnya terplanning sekali dan harus ada yang dikejar, begitu. Terus ini adalah kalau dulu kuliahnya sama juga, sekali lagi Bu Asmaul saya sebut-sebut, mohon maaf Bu, namanya Bu, karena sangat mengena sekali, yaitu adalah analisis SWOT. Sekali lagi analisis SWOT-nya, apa sih strength-nya kami itu yang selalu kami dengungkan, kenapa kok klien kami ada yang repeat order, ya kan, dan lain sebagainya memilih kami. Karena kami memiliki yang namanya super team, yaitu usaha-usaha pada umumnya di bidang jasa itu cuma dimiliki oleh satu orang, yang mana punya tim cuma 2 ataupun 3, sedangkan kami ada sekitar 30 yang mana semuanya gaji bulanan Pak. Sehingga kami bisa mengatur ketika tidak ada kegiatan, kita naikkan skillnya, sehingga kita punya yang namanya standar tersendiri. Best program, yaitu setiap klien kami menyadari bahwa setiap klien atau setiap orang itu adalah unik, sehingga kita tidak bisa menyamakan semua program kepada semua klien. Terus kemudian ada di sana first client, yaitu kami mengutamakan kenyamanan dan kepuasan gitu. Jadi ada layanan setelah kegiatan dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan sekali lagi yang saya nggak bisa menyampaikan semuanya ada di database, yaitu bisa dicek juga di YouTube kalau teman-teman mau lihat. Tadi saya mau menyampaikan video soal portofolio kami, tapi saya yakin kemarin ketika saya cek, ternyata video ketika di share di Zoom itu agak sedikit tersendat-sendat, sehingga saya cuma menyampaikan beberapa klien saya. Kemarin saya terakhir pegang yang namanya Mahkamah Konstitusi sebelum pandemi, Mahkamah Konstitusi. Jadi bapak-bapak yang mulia hakim agung itu kebetulan ada kegiatan di Golden Tulip, Bromo, Offroad, kami yang handle juga sekitar 600 orang, dan juga kementerian-kementerian yang lain. Kenapa kok klien saya banyak kementerian? Karena kebetulan saya juga bekerjasama sama hampir seluruh hotel di Malang dan di Batu, gitu Pak. Nah, kita juga handle mulai dari kalangan TNI, kemarin ada jadi TNI ya, itu kapal selam Nagapasa dan lain sebagainya kami handle juga. Ini mulai dari BUMN juga kita handle juga. Hampir semuanya, masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Kalau saya tempo hari handle dari teman-teman FTP, pernah dapat juga dari teman yang kuliah, yang kerja di Isuzu, kerja di Garuda Food, kerja di KDM, GTI, ya, Japan International Tobacco dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya masalah pandemi, pasti saya harus jelaskan sebelum pandemi, Pak. Jadi sebelum pandemi ini kebetulan tim saya sampai dengan 30 orang, yaitu adalah per Januari ataupun Maret sampai dengan Maret 2019 masih 30 orang, ya kan? Yang mana dalam 1 tahunnya saya punya data untuk divisi outbound itu rata-rata per tahun itu total event sekitar 190 event, dan kalau kita ketemu sama orang itu kurang lebih sekitar 2.000 orang. Jadi tour 180 event juga,
yaitu 1.500 orang, dari rental juga sama, dan lain sebagainya. Ini pencapaian 2019 yang sangat luar biasa. Saya share sama teman-teman semuanya bahwa 2020 di awal tahun forecastingnya bagus sekali, bahkan mungkin akan jadi tahun terbagus, lebih bagus daripada tahun 2019, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, ya kan? Nah, ini formasi tim baru saya, yang mana saya per Maret banyak orang-orang di luar sana mengalami dirumahkan dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil jalan untuk per Maret sampai dengan Juni 2020. Teman-teman juga sama, saya rumahkan juga. Yang artinya saya suruh di rumah saja, tidak ngapa-ngapain, karena waktu itu kondisi betul-betul mencekam. Yang mana untungnya preparation atau manajemen keuangannya dulu juga kuliah di Bu Asmaul juga luar biasa. Akhirnya saya berikan ke teman-teman semuanya untuk silakan di rumah saja. Saya bayar bulanannya 50% selama 3 bulan. Nah, kenapa kok tidak saya lakukan seperti perusahaan-perusahaan lain yang langsung mengurangi pegawai atau karyawan? Karena jujur waktu itu saya masih belum tahu siapa di antara 30 orang ini yang harus dikurangi dan dikurangi berapa, Pak. Ini kurang lebih sekitar 30%, Pak, tim saya. Akhirnya saya agak menyesal ya untuk mengurangi mereka, tapi kondisi memang tidak memungkinkan untuk terus seperti itu, karena betul-betul selama 3 bulan itu kami tidak mengerjakan apapun. Kenapa kok seperti itu? Saya sampaikan kenapa kok acuannya 3 bulan. Saya punya perhitungan karena forecasting dari keuangan dan lain sebagainya mungkin bisa jadi bertahan sampai akhir tahun. Tapi saya akan lihat dari 3 bulan yang terjadi. Jadi ini kebetulan foto ini dibuat setelah kita libur 3 bulan, Pak. Jadi per Juni 2020 kami hadir lagi di kantor, saya briefing semuanya untuk tugas baru, reorganisasi dan lain sebagainya. Sedangkan 10 orang yang lainnya sudah saya selesaikan kewajibannya. Hanya kami bertahan sampai sekarang dengan 20 orang ini. Nah, berkenaan dengan tantangan dan strategi bertahan di masa pandemi, selama 3 bulan yang saya lakukan, yang pertama, Pak, saya baca banyak buku. Kenapa? Karena saya berharap di bulan Juni sudah ada pencerahan. Ternyata kondisi masih sama, yaitu adalah PSBB waktu itu, Pak, terjadi PSBB. Tempat wisata libur atau tutup semuanya. Terus kemudian saya ada pertanyaan sama teman-teman semuanya sebenarnya. Kenapa mulai dari dulu sampai sekarang ini ada dinosaurus nih, ada banyak makhluk nih di dunia ini termasuk manusia. Kenapa mulai dari dulu yang dinosaurus ini besar sekali, luar biasa sekali, kenapa bukan mereka yang menguasai dunia sampai saat ini? Ternyata kalau diruntut kata kuncinya yang bisa dicatat adalah adaptasi, kemampuan adaptasi. Sehingga yang mengendalikan dunia saat ini adalah kebetulan ras manusia. Nah, itu yang membuat saya semangat. Akhirnya kebetulan saya harus menerima semuanya, saya harus beradaptasi, sehingga ini salah satu kata kunci yang saya lakukan untuk menentukan tim saya menjadi 20 orang. Jadi selama 3 bulan itu teman-teman di rumah, setiap malam kami ada kuliah kemarketingan di WhatsApp. Setiap malam saya kasih tugas dan lain sebagainya, saya minta tim saya HRD untuk memberikan penilaian dan lain sebagainya, yang mana tugas-tugasnya adalah, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa yang bisa beradaptasi. Siapa yang bisa beradaptasi. Itu. Jadi 20 orang itu adalah 20 orang terbaik yang memungkinkan untuk beradaptasi, Pak. Jadi tugasnya macam-macam, silakan upload lah, inilah, bikin caption lah, apa, yang mana mereka bisa beradaptasi sehingga mereka masuk di jajaran 20 orang yang bertahan. Nah, strategi bertahan di masa pandemi yaitu terletak yang namanya adaptasi. Kita sampaikan bahwa adaptasi itu kita lakukan, kita cek semuanya yang namanya data. Kita cek ternyata orang-orang di luar sana sangat tidak mungkin melaksanakan kegiatan dalam jumlah besar, 30, 50,
ya kan, yang memungkinkan masih keluarga. Jadi semuanya keluarga masih memungkinkan. Sehingga saya putar otak, strategi bertahan saya jelas, saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Kita punya klien selama 2019, 2018, 2017 yang di Malang dan Surabaya, silakan hubungi. Jalin hubungan baik dengan mereka, tanya kabarnya seperti apa, masa pandemi dan sebagainya. Terus kemudian sekali lagi kuncinya untuk yang namanya bertahan di masa pandemi adalah keywordnya satu, adalah kreatif. Walaupun sekarang banyak berdengung kata-kata mau resesi dan lain sebagainya, tapi buat orang-orang kreatif pasti akan berjalan. Jadi ini produk-produk baru yang saya hasilkan mulai dari bulan Juni 2020. Saya bikin trip yang mana keluarga. Nanti videonya bisa dicek teman-teman di YouTube ya. Cek aja di YouTube Ciliwung Camp Gemuk Trip atau Ciliwung Camp Offroad atau apa ya kan. Ada Ciliwung Camp, di situ ada semua video. Jadi yang saya lakukan pertama kali, kebetulan saya punya data untuk bahan kemarketingan, saya punya 100 lebih video kegiatan yang mana itu biasanya kita buat untuk yang namanya jualan. Akhirnya tidak bisa terpakai semua. Karena di masa pandemi akan ada yang namanya beberapa protokol kesehatan ya, ada pakai masker, ada jaga jarak, sering cuci tangan, dan lain sebagainya. Akhirnya saya buat paketan yang private. Nah ini ada salah satunya adalah Gemuk Trip, yang mana saya punya mobil, saya punya yang namanya Jeep, yang mana selama pandemi tidak jalan. Akhirnya bagaimana caranya bisa jalan? Ada aturan di sana teman-teman. 50 kapasitas kendaraan sehingga semua travel, semua bis berhenti karena kabarnya biayanya tidak nutup. Padahal selama begitu saya sampaikan, ketika kita jadi produsen, kita punya sendiri, semuanya kita itu ternyata masih nutup. Ketika saya punya kapasitas penumpang yang biasanya saya isi 6 atau 7 menjadi cuma 3 orang, saya hitung kos produksinya, akhirnya terbentuklah yang namanya paketan-paketan ini. Gemuk Trip itu kita ajak ke gunung, makan ayam gemuk itu, terus kemudian kita ke pantai Malang Selatan 2 jam dari Malang, itu ada lobster trip, makan lobster di sana. Terus kemudian yang luar biasa, rektor saya dulu di zaman saya ada Pak Yogi ya kan, yang kebetulan memiliki sebuah resort ternyata di Tumpang sana, namanya Lembah Tumpang. Saya juga kebetulan sudah kerjasama sama Pak Yogi, kami tanda tangan MOU yang awalnya beliau penandatangani ijazah saya jadi sama Pak Yogi tanda tangan bersama begitu. Ya, Pak Yogi dulu Fakultas Pertanian nggak salah. Nah ini punya yang namanya tempat. Ya, akhirnya saya buat perjalanan sunset gitu. Jadi saya jemput hotel ataupun rumah di Malang, private, 1 mobil 1 keluarga. Saya bawa ke tempat yang perjalanan yang bagus untuk lihat sunset. Closingnya saya bawa ke tempatnya Pak Yogi. Gitu. Ini beberapa produk juga yang lain dan sebagainya. Nah, ini yang kemarin kebetulan menggagalkan Batu dan juga Malang. Ini saya buat camping festival. Di bulan apa ya, tempo hari Juli mungkin ya, saya buat Juli atau kalau nggak gitu Agustus. Saya buat pertama kalinya di Jawa, yaitu adalah sebuah kegiatan camping yang mana ada hiburan musik dan sebagainya, tapi tetap konsepnya di alam, free semuanya. Dan di sini untuk pertama kali, kalau saya tulis di sini limited untuk 100 orang saja, kejadiannya sampai jadi 250 orang. Saya undang tamu-tamu VIP juga, GM Hotel dan lain sebagainya, kolega-kolega, servis mereka, dana kita keluarkan sendiri juga dari sponsor semuanya. Akhirnya terjadilah kiat untuk melaksanakan kegiatan di alam. Nah, jadi ini kita lakukan, tujuannya, strateginya adalah untuk mengawali. Jadi supaya orang juga tidak takut juga, tapi tetap. Jadi ada videonya. Waktu itu saya juga dicek sama Satpol PP, teman-teman Kapolsek, Kapolres, dan juga dari Perhutani, semuanya safe karena menggunakan protokol yang ada gitu. Nah, ini yang umum, orang-orang di luar sana ketika yang namanya terkena pandemi rata-rata pivot ya, berubah haluan menjadi jual kebanyakan makanan. Makanya kemarin ketika terjadi pandemi, yang jual makanan luar biasa banyak. Tapi kami berusaha untuk beradaptasi. Fokusnya masih tetap sama. Kita sewain alat camping tapi kita antar ke rumah. Nah itu ada kemah-kemahan di rumah. Kita
kita antar, kita bangunkan di sana. Anak-anak kan juga liburan sekolah yang terlalu panjang sehingga boring, jadi silakan yang punya halaman atau di dalam kamar bisa seolah-olah camping di sana. Nah, ini ATV yang saya taruh di hotel, saya sewakan juga, langsung saya antar ke rumah, cuci alat camping. Nah, ini yang menarik ini berhubungan dengan Daktub Foren. Ini saya instruksikan ke tim saya yang di divisi rental. Saya suruh ngelis alat-alat yang memang sudah sepantasnya untuk diremajakan, untuk dijual. Yang mana uangnya itu tidak saya gunakan untuk hidup, tapi saya ubah lagi, saya belikan ke barang-barang yang bisa disewakan dan menunjang untuk di masa pandemi. Contoh salah satunya adalah mainannya anak seperti itu. Delivery service. Nah, ini barbecue equipment ini juga sama, itu juga idenya juga dari apa-apa yang lagi tren ya. Orang sudah tidak bisa keluar rumah, akhirnya kita tawarin untuk barbecue di rumah. Saya kerjasama juga sama Sapoten, pakai yang namanya apa bahan-bahannya mereka yang seperti itu. Sepeda ya, goes kemarin ya, sekali lagi kata kuncinya adalah adaptasi dan melihat peluang. Goes itu begitu luar biasa sehingga kita juga menyewakan MTB, kita menyewakan dan juga membuat servis, karena tim saya kebetulan tim outbound dan juga beberapa tim kan juga mekanik, sehingga mereka pasti juga bisa membetulkan yang namanya sepeda, ya kan. Nah, ini beberapa paketan, sama ini push bike buat anak-anak juga sama, ini juga kami sewakan. Push bike ini baru kami beli per Juni 2020, uangnya dapat dari mana? Dari jual barang-barang yang harus diremajakan. Nah, ini yang mau saya sampaikan teman-teman. Kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan awal pandemi, yang pertama saya mencoba untuk menerima keadaan. Karena siapa yang menyangka pandemi tidak ada yang menyangka. Jadi saya menerima keadaan, saya menerima dengan ikhlas, sehingga saya bagaimana caranya pasti akan ada kemudahan di balik kesusahan ini. Seperti itu. Jadi saya lakukan yang namanya law of attraction. Gitu. Jadi saya berpikir pasti di sini ada lebihnya, pasti akan ada keuntungannya buat kami. Sehingga saya memutuskan tadi untuk libur itu, kenapa kok 3 bulan, ada pertanyaan, sebelah kanan ini ada 21, 30, itu sebenarnya 21 hari untuk membuat habit, dan 30 hari untuk, sorry, ini bukan 30 ya, harusnya 90 hari ya, 90 hari untuk membuat yang namanya lifestyle. Jadi 3 bulan itu waktu yang saya perlukan untuk membaca kebiasaan pasar setelah pandemi. Ternyata pasar juga masih ada yang berani keluar, ada yang tidak berani sama sekali. Seperti itu. Nah, ini 5/5 ini yang saya maksud di sini adalah 5 tahun ke depan Anda akan jadi seperti apa berdasarkan 5 hal, yaitu yang pertama, makanan apa sama minuman apa yang Anda makan dan minum. Terus kemudian buku apa yang Anda baca akan menentukan 5 tahun dari ke depan. Yang artinya buku Anda yang Anda baca itu bukan cuma buku, tapi masalah apa yang Anda hadapi. Sehingga ketika kita ada di masa pandemi seperti ini, kita kreatif dan sebagainya, itu menentukan kita 5 tahun ke depan. Dengan siapa kita menghabiskan waktu, lingkungan apa yang kita habiskan, ya kan. Terus kemudian nomor 5 yang paling penting adalah kapan kita ketemu dengan mentor yang tepat. Itu yang saya maksud 5/5 yang kita lakukan tadi di awal pandemi. Gitu. Nah, ini kalau ada pertanyaan, saya rasa ketika kuliah berlangsung daring seperti ini, saya juga agak merasa seperti ngomong sendiri dalam ruangan saya. Jadi kebetulan saya nggak bisa ngasih materi terlalu banyak, mungkin nanti silakan banyak tanya jawab, kita akan lakukan. Nah, ini nanti untuk kuis saya, ya kan. Yang pertama ada pertanyaan di awal tadi, bagaimana Anda menghadapi atau menentukan penyelesaian masalah ketika Anda ada di kondisi tadi. Yang kedua adalah yang ada di sini pertanyaannya, ini seolah-olah ketika kita bertemu dengan gajah nih, ya kan, kita tidak bawa apa-apa, bagaimana caranya mengalahkan gajah itu dengan mudah. Jadi nanti silakan dijawab, yang bisa jawab pertanyaan saya mungkin nanti akan saya berikan hadiah gitu. Ini dari saya ya. Kebetulan kantor saya ada di Jalan Ciliwung 1 nomor 76 Malang. Silahkan yang mau mampir
websitenya bisa dicek, Instagramnya, YouTube, Facebook, Twitter, semuanya jejak digital kami bisa dicek semuanya. Bahkan kegiatan saya setiap harinya karena bagian daripada branding ya, brand image, jadi saya juga upload kegiatan sehari-hari saya supaya lebih banyak menginspirasi orang untuk lebih semangat, untuk adik-adik lebih semangat karena masih muda ya kan, ke depan lebih fight lagi karena persaingan sangat luar biasa. Begitu kayaknya ya, karena kuliah ini terjadi satu arah, jadi saya agak bingung apakah teman-teman ini sambil ngopi ya kan, sambil ngopi atau mungkin ada yang, nah kan ini ada yang pakai kacamata gitu ya, ya. Mungkin di bawahnya baca buku atau sambil WA. Jadi saya nggak banyak kasih yang lain kecuali pertanyaan kita banyakin di apa namanya, jawab dan juga bertanya. Yang pasti kalau ditanya tantangan dan strategi bertahan di masa pandemi, itu tadi kita harus kreatif. Yang harus kita lakukan pertama, kita menerima ya kondisi ini. Jadi orang-orang yang nggak bisa move on itu biasanya susah untuk menemukan jalan. Jadi terpuruk terus. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita menerima. Moderator untuk sesi yang selanjutnya ini dengan Mas Dapin nanti ya. Dengarkan dari Mas Dapin ya. Halo Mas Dapin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Tunjung. Alhamdulillah ya. Ya monggo Mas Dapin, ini tanpa menunggu lagi supaya waktunya terpakai dengan maksimal ya. Monggo presentasinya dimulai saja. Okay. Saya langsung sambil share screen nggak apa-apa nih? J, ya, terima kasih. Jadi Mas Angga ini, sorry, ini ganti Mas Dapin ini, saya sedikit memperkenalkan ya. Tapi beliaunya nanti akan memperkenalkan diri. Jadi Mas Dapin ini foundernya ini ya, Narendra Food ya. Jadi alumni kita juga, alumni kita yang membanggakan ya. Silakan Mas Dapin, saya nggak mau Anda perkenalkan diri aja, apa namanya, ceritanya bagaimana membangun usaha ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunjung, Pak Nur, Bu dosen dan Pak dosen yang lain. Perkenalkan, nama saya Dapin Narendra. Saya alumni THP. Saya alumni THP angkatan tahun 2005 sampai 2011. Saya kuliah 6 tahun, kalau kebablasan sedikit lagi saya DO. Nah, kebetulan dulu saya kurang berprestasi, jadi saya rasa tepat sekali tadi mengundang Mas Andre sebagai contoh yang baik dan saya sebagai contoh yang buruk. Ya, saya dulu memang tidak, waktu kuliah sama sekali tidak berprestasi. Saya kuliah 6 tahun, sebentar lagi itu udah mau DO. IPK saya hanya 2,74, nilai A saya hanya 2 waktu itu. Yang pertama pendidikan agama Islam, dan yang kedua perkebunan. Kebetulan waktu itu yang ngajar Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih, meskipun waktu itu mungkin hanya kasihan saja ngasih saya nilai A.
Karena waktu itu mungkin di kelasnya saya yang paling tua di kelasnya dan saya jadi ketua kelas waktu itu. Jadi saya dikasih nilai A. Kemudian pengalaman organisasi juga nol, saya nggak ikut, hampir bisa bilang nggak ikut sama sekali aktivitas organisasi di kampus waktu itu. Bahkan di himpunan saya juga nggak ikut, saya waktu itu kuper. Kalau Mas Andri tadi punya banyak teman, punya banyak pengalaman organisasi, saya nggak punya, hampir nggak punya teman. Bahkan teman-teman seangkatan saja, kalau misalnya ditanya, kenal Dapin gitu, mungkin sebagian bilang nggak kenal, karena saya kuper waktu itu. Kemudian prestasi juga nggak ada, hampir sama sekali saya nggak pernah ikut lomba waktu dulu kuliah. Kemudian mata kuliah yang diulang juga banyak, makanya waktu kuliah sama Bu W ini juga saya angkatan paling tua waktu itu, waktu di kelas. Kemudian kalau presentasi juga saya tipe yang paling di samping, yang nggak di tengah biar nggak dapat jatah presentasi. Kemudian kalau tugas kelompok saya biasanya bagian paling gampang, yaitu bagian fotokopi. Nah itu masa-masa kelam saya waktu kuliah, tolong teman-teman yang lain jangan dicontoh yang baik-baik saja tadi. Nah itu tentang saya waktu kuliah dulu. Nah saya sedikit cerita juga tentang kompani yang saya bangun. Nah kalau Mas Andri tadi sudah lama kompaninya, saya baru 3 tahun. Nama kompani saya yaitu Narendra Food, bergerak di bidang industri pengolahan keju mozzarella. Saya mulai tahun 2017. Nah, kalau Mas Andre tadi dapat modal dari FTP, bisa dibilang saya juga dapat modal dari FTV. Tepatnya saya pinjam dari gaji istri saya yang kebetulan juga ngajar di FTP. Jadi kurang lebih sama juga dari uang dari FTP juga. Saya ngutang istri saya modalnya. Karena istri saya dapat gaji dari FTP. Sehingga terima kasih juga FTP telah membantu saya dalam permodalan juga. Kemudian, barangkali saya juga pada kesempatan ini juga ingin minta maaf juga kepada seluruh pengguna sosial media, karena sempat beberapa bulan yang lalu sedikit mengganggu, mungkin ada di timeline teman-teman atau Bapak Ibu semuanya tentang keju mozzarella khas Malangnya kakak. Nah, di beberapa timeline banyak muncul seperti itu, mungkin sedikit mengganggu. Nah, itu adalah salah satu ulah tim kami, yaitu salah satu reseller kami yang memviralkan keju mozzarella khas Malang. Saya lanjutkan tentang kompani ya. Kegiatan saya sehari-hari adalah produksi keju mozzarella, sementara ini baru keju mozzarella saja. Kemudian untuk jumlah produksi per bulan mencapai 4 ton per bulan, 4 ton keju. Nah, nanti biar lebih detail untuk gambar-gambar atau video-video bisa dilihat di Instagram, boleh juga di follow di @narendra.food.company. Oh ya, nama kompani saya berasal dari nama saya karena ya sedikit narsis juga sekarang saya, karena dulu waktu kuliah kuper, jadi setelah kuliah saya sedikit pengen narsis lah, balas dendam. Nah ini satu-satunya prestasi saya selama ikut lomba. Sekali ikut lomba langsung dapat prestasi, alhamdulillah. Waktu itu juga sudah nggak kuliah, sudah selesai kuliah tahun 2019. Waktu itu saya dapat pendanaan dari Kemenristek-Dikti melalui program PPBT. Salah satu program Kemenristek-Dikti melalui
kompetisi. Jadi dapat pendanaan lumayan banyak sehingga bisa untuk tambah modal. Nah, aktivitas produksi nanti biar nggak nyantet-nyantet nanti bisa dilihat saja di channel saya di YouTube. Nama channel saya Dapi Narendra. Nah, ini adalah ruang produksi saya yang terbaru. Lokasinya di dalam Pondok Pesantren Baru Mahfirah di Telogomas. Kebetulan pengasuh pondok pesantrennya adalah Profesor Bisri. Beliau adalah rektor sebelum periode ini, periode yang lalu. Nah, sekarang beliau fokus di pondok pesantren. Kemudian saya sekarang nyantri di sana, kemudian juga mengembangkan usaha Kejo Mozzarella ini di pondok pesantren. Nah, ini sertifikasi produk saya sudah tersertifikasi halal, kemudian juga tersertifikasi GMP oleh BPOM. Cuman untuk nomornya masih dalam proses, nomor izin edarnya masih dalam proses administrasi, jadi masih belum keluar. Tapi untuk fasilitas produksi sudah terstandarisasi dan sudah tersertifikasi oleh BPOM. Nah, ini saya sedikit cerita-cerita saja, mungkin lebih banyak guyon daripada ilmu, ya, biar nggak bosan aja, saya seneng guyon orangnya. Jadi dalam berbisnis mungkin saya juga banyak guyonnya, juga nggak terlalu serius-serius amat dalam berwirausaha. Jadi saya ingin sedikit cerita saja tentang pengalaman-pengalaman yang saya alami selama berwirausaha. Jadi setiap orang itu kan punya itu kriteria sukses masing-masing. Ada yang merasa sukses ketika sudah mengantarkan orang tuanya naik haji, ada juga yang sukses ketika sudah memakai seragam apapun, memakai seragam loreng atau memakai seragam yang lain. Ada juga yang merasa sukses itu kalau sudah punya mobil, atau ada juga yang merasa sukses sudah punya istri 4. Nah, jadi macam-macam. Standar sukses setiap orang beda-beda. Ketika kita kecil mungkin standar sukses ketika kita punya mainan. Kemudian kalau misalnya ketika sekolah kita merasa sukses kalau nilainya bagus atau dapat ranking. Tapi setiap orang pasti punya kriteria sukses masing-masing. Jadi ketika Anda ingin sukses ya, tentukan kriteria sukses yang ingin Anda capai apa. Kemudian tiap orang juga punya jalan menuju sukses yang berbeda-beda. Contoh misalnya ketika kita kuliah. Ketika kita kuliah tentu saja kriteria sukses kita adalah mendapatkan IP yang bagus. Nah, jalannya beda-beda. Ada yang belajar tekun tiap hari, ada juga mungkin teman kita yang nggak pernah dengerin kuliah, nggak pernah belajar, tapi bisa dapat nilai bagus juga ada. Ada juga yang harus nyontek untuk dapat nilai yang bagus. Jadi jalannya beda-beda. Jadi bisa jadi nanti jalan yang saya tempuh belum tentu cocok dengan teman-teman semuanya. Jadi silakan nanti dijadikan perbandingan aja. Silakan teman-teman nanti bikin jalannya masing-masing. Kalau Naruto bilang itulah jalan ninjaku. Kemudian juga tiap orang punya jatah gagal masing-masing ya. Jadi saya yakin sekali setiap orang itu punya jatah gagal. Pasti nanti Mas Andre juga pernah mengalami kegagalan. Saya yakin setiap orang pernah mengalami kegagalan ya. Tiap orang itu punya jatah gagal yang berbeda-beda. Ada yang 1 kali gagal langsung berhasil, ada juga yang mengalami 1000 kali gagal seperti kisahnya Thomas Alva Edison yang harus mengalami 1000 kali kegagalan untuk mencapai satu keberhasilan. Jadi tiap orang itu punya jatah gagal masing-masing. Nah, mumpung teman-teman masih muda, masih usia ya masih sebelum 25,
segera habiskan jatah gagal kalian, karena ketika kita nanti sudah berusia seperti usia saya sudah cukup tua, yaitu 34 tahun. Nah, itu sebaiknya sudah habis jatah gagalnya. Karena apa? Karena ketika sudah usia kita punya tanggungan yang lebih besar, sehingga ketika kita ingin mencoba sesuatu, kita pasti akan lebih takut untuk mengalami kegagalan. Sehingga benar sekali seperti Mas Andre lakukan, yaitu ketika masih awal-awal kuliah sudah mencoba sehingga bisa segera menghabiskan jatah gagalnya. Nah, gimana supaya bisa sukses? Tentu saja harus dimulai. Kalau nggak dimulai, ya gimana bisa sukses? Kalau nggak dimulai, ya cuma di situ-situ saja. Kemudian juga untuk sukses kita juga pasti akan mengalami kompetisi. Kemudian juga kita juga harus survive. Nah, barulah kita akan mendapatkan kesuksesan atau kemenangan. Nah, bagaimana untuk memulai? Ya, kita tentukan motivasi kita. Motivasi itu apa ya? Tujuan yang ingin kita capai. Misalnya tujuan kita berbisnis apa sih? Kalau saya sih, tujuan saya berbisnis yang pertama karena saya ingin bisa bermalas-malasan sewaktu-waktu. Ya, karena kalau saya bekerja pada orang atau perusahaan, saya nggak akan bisa bermalas-malasan karena hobi saya adalah bermalas-malasan. Sejak kecil sampai sekarang hobi saya bermalas-malasan. Kalau saya berwirausaha, nah, saya akan bisa misalnya saya ingin bermalas-malasan sewaktu-waktu, saya bisa. Nah, gimana supaya bisa bermalas-malasan? Ya awal-awal harus bekerja keras dulu. Nanti ketika sudah bisa bermalas-malasan, sudah bisa. Gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang ingin tujuannya untuk misalnya ingin memperkaya diri juga bisa saja. Jadi silakan, itu yang menjadi motivasi teman-teman sekalian semuanya untuk memulai suatu usaha. Kemudian bagaimana untuk berkompetisi, yaitu dengan cara membuat teman sebanyak-banyaknya atau mencari teman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kompetitor itu bukanlah musuh. Saya mungkin agak sedikit kontra ya mungkin dengan pendapat teman-teman bahwa kompetitor itu musuh. Bagi saya kompetitor itu adalah teman. Contoh misalnya ketika kita sekolah, kita berkompetisi dengan teman-teman kita. Ketika kita belajar mungkin kita bisa belajar bersama, tapi ketika kita ujian, kita berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi dalam prosesnya kita tetap berteman dengan mereka. Contoh misalnya yang kita alami sehari-hari, misalnya kompetitor yang paling kelihatan adalah yang kita lihat misalnya Indomaret dan Alfamart. Itu kan kompetitor yang sering kita lihat di jalan ya. Tapi bisa jadi mereka itu saling menguntungkan juga. Misalnya ketika kita ingin berbelanja sesuatu di jalan, nanti kita mampir ya di Indomaret mau beli sesuatu. Nah, ketika kita lewat kemudian ternyata Indomaretnya udah kebablasan, ya gitu tadi Indomaretnya kenapa nggak berhenti? Tenang aja, nanti di depan pasti ada Alfamart. Nah, seperti itu juga saling menguntungkan juga, meskipun berkompetisi juga bisa juga saling menguntungkan. Kemudian bagaimana untuk bisa survive? Caranya adalah dengan cara gigih atau persisten. Bukan berarti gigih itu melakukan sesuatu yang berulang, tapi kita harus melakukannya berkali-kali dengan mengevaluasi apa yang kita lakukan kemarin, sehingga selalu ada perbaikan.
nanti ketika kita sudah mencapai merasa berhasil, nanti kita pasti akan mengalami yang namanya kembali ke awal, karena berwirausaha itu yang saya rasakan itu bikin ketagihan. Jadi ketika saya merasa sudah mencapai apa yang saya inginkan, ternyata yang saya idam-idamkan bisa bermalas-malasan, ternyata nggak seperti itu. Ternyata saya ingin bikin usaha lagi yang lain. Ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Meskipun bisa juga ketika saya pengen malas, ya saya malas saja. Tapi ketika malas cuman beberapa jam, langsung kepikiran pengen bikin apa lagi seperti itu. Jadi teman-teman yang bercita-cita ingin berwirausaha, nanti hati-hati, karena wirausaha bisa menyebabkan ketagihan atau adiksi. Seperti yang saya lakukan sekarang ketika saya sudah bisa mendirikan perusahaan keju mozzarella yang alhamdulillah ya ada hasilnya, itu saya malah ingin bikin yang lain lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertahan selama masa pandemi ini? Kebetulan karena produk saya adalah jenis makanan, itu mungkin sedikit berbeda dengan produknya Mas Andre yang berbasis jasa. Bagi teman-teman yang berusaha di bidang makanan, bisa jadi masa pandemi ini merupakan salah satu momen untuk meningkatkan penjualan juga. Karena kebetulan ketika masa pandemi, penjualan saya juga cukup meningkat drastis, mencapai hampir 3 kali lipat dari biasanya. Caranya seperti apa ya? Pertama dengan membuat produk yang excellent, produk yang hebat. Kemudian beradaptasi juga, kemudian kita juga harus lebih kreatif, kemudian juga kita tingkatkan faktor luck. Nah, gimana cara meningkatkan keberuntungan? Nah, nanti saya jelaskan juga. Karena keberuntungan itu bisa jadi tidak semerta-merta datang dengan sendirinya, tapi kita juga bisa menciptakan atau mengembangkan keberuntungan itu sendiri. Nah, bagi saya produk yang excellent itu bukan berdasarkan kepada 5W1H yang mungkin dulu sering kita pelajari. Bagi saya produk yang excellent itu adalah yang punya kecepatan tinggi. Jadi prosesnya cepat, kemudian pengiriman cepat, kemudian apapun yang cepat-cepat itu adalah salah satu produk yang excellent bagi saya. Kemudian juga pelayanan yang bagus, misalnya fast respon sama pelanggan, kemudian juga kita ngasih perhatian kepada pelanggan, itu juga excellent produk. Kemudian excellent pride, itu kebanggaan, sehingga orang itu kita bikin supaya bangga menggunakan produk kita. Karena saya amati pada masa seperti ini orang makan itu bukan karena lapar perutnya, tapi lapar mata. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu, kalau orang sekarang lebih lapar mata daripada lapar perut. Sehingga kalau zaman dulu orang suka makan yang enak, kalau sekarang itu adalah orang suka makan yang bagus, yang indah. Jadi ada sedikit perubahan tren sekarang. Bagaimana supaya bisa beradaptasi? Bisa juga yang kami lakukan adalah dengan mengubah metode bisnis. Yang dulu saya sebelum pandemi itu, metode bisnis yang saya lakukan yaitu B2B atau business to business, sehingga prosesnya adalah saya jual kepada kafe-kafe, restoran, kemudian industri rumah tangga. Namun pada saat pandemi, kafe-kafe, restoran atau usaha-usaha kuliner banyak yang tutup karena kondisi PSBB, sehingga saya harus mengubah metode bisnis yang dari B2B beralih ke B2C. Caranya dengan
Nah ini mengubah sistem pemasaran juga yang dulunya saya tawarkan ke kafe-kafe, restoran, kemudian saya berpindah ke sistem distributor. Saya kirimkan ke distributor, kemudian kita bangun reseller sebanyak-banyaknya, kemudian kita juga membangun digital marketing dengan cara saya berkolaborasi dengan salah satu teman yang cukup berpengalaman di dunia digital marketing, karena saya sendiri ketika memulai bisnis juga saya nggak bisa dibilang minim ilmu. Saya nggak punya ilmu marketing, saya nggak punya ilmu manajemen, sehingga ya bisa dibilang untung-untungan saya berbisnis. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi kreatif? Nah, ini kita harus mengeliminasi beberapa hal berikut, yaitu takut gagal, kemudian rasa tidak pede, itu harus kita hilangkan, kemudian perasaan yang nyaman, perasaan nyaman terhadap aktivitas kita sehari-hari, kemudian tidak menghiraukan komentar netizen, karena masa sekarang ini komentar netizen adalah raja, sehingga sebaiknya kita hiraukan. Seperti misalnya dulu ketika saya memulai usaha, bisa dibilang saya tidak dapat dukungan dari hampir seluruh orang kecuali istri saya. Bahkan orang tua saya juga tidak mendukung saya untuk berusaha, karena background orang tua saya adalah pegawai negeri. Bahkan kakek saya juga seorang pegawai negeri, yaitu seorang guru. Ayah saya guru, ibu saya guru, kakek saya juga guru. Jadi tidak ada basic bisnis sama sekali di keluarga saya. Kemudian kita hilangkan mindset kuno bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang berseragam. Bagi saya mulai kecil itu cita-cita saya hanya satu. Saya ingin kerja yang tidak pakai seragam. Itu sudah saya cita-citakan sejak kecil. Sederhana sekali, cita-cita saya waktu kecil adalah bekerja tanpa pakai seragam, karena saya bosan lihat orang tua saya tiap hari kerja pakai seragam. Dan saya juga bosan ketika saya sekolah setiap hari pakai seragam. Kemudian kita juga harus menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan yang habitual activities, kegiatan yang itu saja. Jadi kita harus selalu mencoba hal baru. Nah, formula saya ketika saya berusaha adalah 7% keberuntungan. Saya hanya hitungan matematika hanya saya perkirakan hanya sekitar 30% saja. Saya benar-benar mengandalkan keberuntungan ketika saya berwirausaha. Jadi mungkin teman-teman nanti belum tentu bisa diaplikasikan formula saya, karena formula sukses setiap orang berbeda-beda. Nanti silahkan diformulasi sendiri. Bisa juga ada juga yang 100% berdasarkan hitungan matematika berhasil juga banyak. Nah, bagaimana saya membangun Tanya jawab. Saya persilakan kepada mahasiswa untuk bertanya sebanyak-banyaknya ya, karena kita punya waktu yang banyak ini. Kepada dua pemateri kita, Mas Angga dan Mas Dapin ya. Silakan adik-adik. Buka term pertama pertanyaan 3 ya. 3 pertanyaan. Silakan sebutkan nama dan apa namanya? Dari jurusannya ya atau prodinya. Silakan, Dek.
kalau ada yang kesulitan ini apa namanya, ada kendala teknis nggak bisa pakai suara, di drop di chat ya ininya pertanyaannya, silakan. Ya, Ya, silakan. yang Pak Tanjung izin Ya, Dek bertanya. Akil, silakan. Nama saya Akil dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2018. Jadi izin bertanya untuk Bapak Dapi Narendra ya. Kan melihat dari awal PPT-nya dari yang diceritakan ya kurang pede dengan masa perkuliahannya lah. Tapi untuk mendapatkan titik di mana Bapak ingin untuk berwirausaha dan mendapatkan titik balik itu ketika merasakan seperti apa? Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Mas Dapin ya dijawab nanti, kayaknya lebih enak gitu ya daripada mengumpulkan pertanyaan. Ya, kebetulan saya juga lupa, jadi kalau nunggu pertanyaan nanti saya malah lupa pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab saja. Suara adzan terdengar nggak? Di lokasi saya ada adzan. Ya, atau kita break sebentar ya untuk adzan. Ya, ya 5 menit. Silakan Pak Mas Dapin. Langsung saya jawab saja. Mengenai momen ketika saya memutuskan untuk berwirausaha, yang pertama ini bukan saya itu sudah sedikit banyak memulai usaha juga, tepatnya semester 6 kalau nggak salah. Itu saya sudah mulai belajar untuk istilahnya menempa diri saya supaya merasakan kerasnya dunia kerja. Jadi saya 2006 sudah ikut merintis suatu usaha UKM juga, kemudian saya juga pernah beberapa kali mencoba usaha juga, usaha yang non pangan juga pernah. Nah, kenapa saya bisa memutuskan atau bersemangat sekali untuk berwirausaha? Salah satu yang memotivasi saya, memperkuat motivasi adalah saya adalah sebuah keterpaksaan. Jadi motivasi terpaksa itu saya rasa adalah salah satu yang cukup kuat juga. Kenapa? Karena mungkin beberapa teman-teman juga mengalami juga pernah merasa tersesat atau salah pilih jurusan. Barangkali teman-teman juga seperti itu. Ada beberapa yang merasa seperti itu. Nah, ketika saya semester 6, saya nggak merasa seperti itu. Cuman saya merasa kok nilai saya nggak bisa saya tingkatkan. Sehingga saya mikir nanti ketika saya lulus dengan nilai yang pas-pasan, mana bisa saya bekerja di perusahaan yang ternama atau perusahaan yang bisa menjanjikan gaji yang besar. Sehingga mau nggak mau saya harus berwirausaha supaya bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Bagaimana caranya? Ya belajar. Ketika saya bekerja di suatu UKM, niat saya juga belajar membangun suatu usaha. Seperti apa sih membuat usaha mulai dari nol. Karena ketika saya misalnya magang atau part-time di perusahaan yang cukup besar, nanti takut saya malah saya tidak dapat pelajaran apapun di situ. Saya hanya mengeluarkan keringat saja di situ.
Jadi saya meskipun kalau bekerja di UKM itu gajinya sangat kecil, bahkan kurang mungkin bagi saya, itu saya rasa tidak apa-apa karena saya ingin mendapatkan pelajaran yang banyak di situ. Nah, ketika saya merasa sudah cukup, sudah pede dengan apa yang saya pelajari, saya fokus untuk mendirikan suatu usaha. Karena sebelum-sebelumnya saya mencoba usaha itu saya sambil dengan bekerja, sehingga nggak fokus. Sehingga ketika saya bikin usaha, hampir semuanya gagal. Bisa dibilang gagal atau paling nggak baik-baik lah. Tapi itu saya jadikan pelajaran juga. Namun ketika saya ingin putuskan untuk fokus, saya lepas dari kerjaan saya fokus untuk mendirikan usaha, barulah di situ alhamdulillah langsung mendapatkan ya hasil lah, mendapatkan lumayan menghasilkan. Cukuplah untuk bermalas-malasan beberapa hari. Gitu. Itu ya, jadi menurut saya yang paling memotivasi adalah keterpaksaan. Terpaksa nggak bisa dapat kerjaan yang bagus di perusahaan. Menarik sekali dari Mas Angga. Kalau Mas Dapin, Mas Angga gimana Mas terkait pertanyaan yang sama ya, motivasi utama atau mungkin titik balik saya nggak tahu ya tadi materinya Mas Angga, tapi yang menjadikan dorongan utamanya apa? Silakan Mas Angga. Baik, kalau saya Pak Tunjung ya, kebetulan hampir sama kayak Mas Dapin. Kebetulan saya juga lulusnya itu teman-teman yang lain. Kalau zaman kuliah dulu kan kita sering katanya best friend forever gitu Pak ya, masuk bareng ya kan, semuanya sengsara bareng ya kan. Ternyata mengajarkan kehidupan yaitu Pak, kalau yang namanya teman itu tidak selalu yang namanya kita kawin bersama ataupun nikah bareng, nggak mungkin Pak. Jadi masuk ke semester berapa ya, saya dulu kuliah hampir sama kayak Mas Dapin, ada sekitar kurang lebih kalau mentok 14 semester, saya lulus di semester ke 12 atau mau ke 13 gitu Pak. Ya kan, teman-teman saya yang lain ya bedanya cuma sama Mas Dapin, IPK saya lebih bagus Mas. Ya, kita 4 semester atau 8 semester kalau nggak salah ya, 4 tahun semuanya sudah baik, tidak ada yang mengulang. Cuman bedanya saya sama teman-teman saya yang lain sudah pada ngurus skripsi, saya sibuk kerja, terlalu nyaman kerja. Jadi saya kaget waktu itu, begitu tahu teman-teman baik saya itu sudah mau sempro, bahkan saya judul aja belum ngajukan, ya kan, itu pukulan buat saya. Waduh, bagaimana ya, padahal selama ini memang yang saya pikirkan, saya sudah capek melamar ke orang, saya sudah capek menunggu dosen gitu Pak, ya kan. Jadi masa saya harus nunggu terus gitu. Ya udah, ini aja saya seriusin seperti ya yang katanya Mas Dapin tadi, benar, bisa karena terpaksa Pak. Jadi bisa karena terpaksa, lebih tepatnya seperti itu. Jadi sampai sekarang pun ijazah saya kalau dibilang tidak terpakai, ya tidak terpakai. Tapi yang terpakai adalah memang ilmunya. Kadang kita bisa pakai pada saat yang tepat. Jadi waktu menghadapi apa gitu Pak ya, kondisi masalah, saya ingat ternyata, oh ini dulu kan, ini pernah bilang kayak gini, ini dulu kan kayak gini kan, seperti itu Pak. Jadi jangan menganggap teman-teman semuanya ada di sini salah masuk jurusan gitu. Tidak ada Pak. Karena rencana Tuhan itu lebih hebat, luar biasa daripada rencana kita. Begitu. Ya kan, ya tadi saya sudah contohkan banyak event saya dapat, banyak kerjaan saya dapat itu bahkan dari teman saya yang kuliah, yang mana mereka kerja di Garuda Food, mereka kerja di mana-mana, itu malah ngasih kita kerjaan begitu. Jadi kebetulan teman-teman saya yang lain masih cari kerja, enaknya saya handicapnya banyak Pak. Jadi teman-teman yang lain cari kerja, saya sudah dapat kerja.
sehingga ya katanya Mas Dapin tadi cukup lah Pak untuk bermalas-malasan, tapi niatnya malas-malasan tapi ternyata nggak bisa bermalas-malasan Pak. Menarik sekali ya. Oke, semoga itu tadi menjawab pertanyaan dari Akil ya, di Akil. Ini ada beberapa pertanyaan yang di chat ya. Mungkin pertanyaan pertama tadi sudah terkait dengan di Akil juga, tapi saya ada poin yang belum ya, terkait modal. Jadi kalau modal sedikit, dan ini saya kaitkan dengan pertanyaan kedua. Jadi bagaimana dengan modal yang sedikit dan untuk memulai, dan terus setelah itu skill up bagaimana? Silakan Mas Dapin, dan Mas Dapin dulu ya mungkin menanggapi, terus kemudian dilanjutkan Mas Angga. Jadi terkait modal yang sedikit awal, terus setelah itu strategi untuk skill up bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk modal seperti yang saya bilang tadi ya, saya termasuk salah satu orang yang takut hutang. Jadi saya hanya berani berhutang itu hanya kepada mungkin keluarga, istri, atau paling enggak mertua lah maksimal, jangan jauh-jauh. Jadi memang saya memaksimalkan apa yang ada saja waktu itu, hanya seadanya saya maksimalkan. Motivasi saya apa? Dengan modal seadanya yang saya miliki itu saya akan lebih berhati-hati. Karena saya merasa bahwa modalnya ini sulit didapat, jadi saya harus memutuskan segala sesuatunya harus lebih berhati-hati, karena kalau sampai ini tidak berhasil itu nanti akan mengalami kesulitan. Nah, itu menjadikan kita lebih berhati-hati kalau kita menggunakan modal sepunyanya. Kemudian kalau scale up, alhamdulillah waktu itu ketika saya ada kebutuhan untuk scale up, rezeki atau keberuntungan itu datang. Nah, dengan amalan-amalan yang saya kerjakan tadi, alhamdulillah selalu ada rezeki yang datang ketika saya butuhkan. Bahkan melebihi apa yang saya butuhkan. Contohnya ketika saya butuh scale up, kemudian ada program dari Kemenristek, alhamdulillah ketika saya ikut juga dapat, padahal saya sama sekali tidak punya pengalaman di dunia kompetisi atau lomba, sehingga itu lomba pertama saya, alhamdulillah juga langsung dapat prestasi juga di situ. Jadi jangan khawatir, karena menurut saya program-program dari pemerintah juga banyak sekali. Asalkan teman-teman bisa menggali informasi, insya Allah banyak sekali jalan untuk mendapatkan baik itu permodalan ataupun untuk scaling up. Atau mungkin teman-teman juga bisa join, kebetulan saya juga join di BIW, Badan Inkubator dan Inovasi Wirausaha Universitas Brawijaya. Nah, dari situ memfasilitasi teman-teman yang baru memulai usaha atau startup. Di situ banyak sekali program, banyak sekali bantuan juga, banyak juga link-link bagi teman-teman untuk mungkin mempermudah nanti ketika memulai suatu usaha. Jadi jangan khawatir, karena jalan untuk mendapatkan permodalan itu luas, nggak hanya dari pinjaman, banyak juga yang berupa hibah. Gitu. Ya, menarik sekali. Kalau Pak Angga, Mas Angga, terkait modal awal, kalau modal awalnya sedikit, terus skill up, nah ini kan beda ya dengan jenis usaha Mas Angga, kan itu jenis, dalam tanda kutip, jenis skill up-nya, skill up ini, eventnya itu bagaimana itu? Nanti terkait dengan pertanyaan selanjutnya yang akan kita hubungkan nanti. Ya, silakan Mas Angga. Baik, menarik sekali mengenai modal Pak. Ya, modal. Ya, saya berharap sih sebenarnya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan, karena pembicaraannya benar-benar mengalir ya. Artinya mengenai modal ini yang banyak ditanyakan sama teman-teman semuanya dalam membuat usaha. Kalau saya Pak, pastinya hidup adalah pilihan Pak, dan tidak ada pilihan yang benar-benar ideal untuk dipilih. Semuanya mengandung resiko. Jadi mulai dari berhutang ke bank,
jual sepeda motor saya 3 bulan. Waktu itu ke kuliah ke Brawijaya, saya nebeng sama teman saya akalin dia, saya ajak tidur rumah demi gimana caranya saya berangkatnya bareng gitu Pak. Karena uang dari jual motor itu saya beliin tenda, saya beliin macam-macam. Dan sebenarnya letak kalau kita bilang masalah modal Pak, itu sebenarnya lebih kepada yang namanya modal, tidak selalu masalah yang namanya uang. Jadi saya dulu kalau kuliah Pak, itu bawa tas carrier besar. Tasnya besar sekali. Isinya tidak ada bukunya, Pak. Isinya adalah jaket, sepatu, sandal trekking dan lain sebagainya. Dan saya berangkat juga seperti itu. Ketika teman saya tanya, saya mau beli sepatu kayak gitu, belinya di mana? Di saya. Saya beli jaket kayak gitu, belinya di mana? Di saya. Padahal itu semua barang bukan punya saya, tapi punya rekanan saya yang punya toko. Hubungan saya baik sama dia percaya memberikan barangnya ke saya tanpa saya naruh uang. Seperti itu. Nah, di sana maka kemampuan kita untuk jualan itu akan terasa. Contoh nih, mau ambil untung besar gitu Pak ya, effortnya luar biasa, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi suatu saat kita mau ambil untung kecil, ya udahlah jual segini aja. Tapi ternyata nggak nawar. Ya kan, nah itu kan dari pengalaman. Kalau untuk yang namanya skill up, pastinya kita butuh yang namanya pengorbanan dan dilihat dari yang namanya pemahaman kita terhadap yang namanya uang. Yang saya agak bingung sebenarnya uang itu hampir masalah banyak orang, mulai dari hidup sampai dengan mati pasti butuh uang, tapi itu pun tidak semua butuh soal uang. Tapi kita tidak pernah diajarkan untuk caranya mengelola uang. Nah, jadi yang saya lakukan sebenarnya, kalau saya dulu itu freelance, Mbak, kerja ke orang, satu event saya dapat 75.000. Itu pasti saya gunakan, waktu itu ditanang sama Pak Imam, Mbak. Pak Imam sekarang jadi posisi apa ya Pak Imam ya? Nah, itu dulu pernah cerita kalau punya 50.000, berani nggak masukin semuanya ke masjid gitu, ya kan? Saya waktu itu masih belum berani, Pak. Saya waktu itu masih belum berani. Jadi 75.000 saya dapat satu kali event. Kalau nggak salah 5.000 atau 10.000 saya buat untuk bensin atau makan, 15.000-nya masuk masjid. Jadi uang yang genap itu tidak pernah saya gunakan. Saya kumpulkan, saya buat modal usaha. Saya kumpulkan buat modal usaha. Bahkan waktu saya menikah dulu Pak, itu istri saya sempat protes. Beli terus dikit lagi kapan beli rumahnya katanya gitu Pak. Luar biasa ya. Jadi kalau skill up memang perlu adanya tambahan. Kita untuk berwirausaha pastinya tidak bisa langsung menikmati. Saya yakin 3 bulan kita menikmati sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Itu 3 tahun itu sudah lumayan. Tapi kalau seumpama kita punya visi yang panjang, lebih baik daripada saya pakai makan, saya pakai foya-foya, lebih baik saya buat untuk skill up. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya jawabannya. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya rangkum ya ini. Jadi terkait pandemi Pak. Jadi Mas Davin sama Mas Angga. Strategi pasar yang pertama ya terkait pandemi ini. Saya kumpulkan ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama terkait pandemi itu strategi pasar bagaimana? Kemudian manajemen SDM bagaimana? Karena ya orang kan terutama Mas Angga ini ya karena melibatkan event kan orang. Terus yang ketiga untuk mulai usaha bagaimana? Ini yang ketiga mungkin agak berbeda. Jadi untuk masa pandemi ini kalau mau mulai usaha bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi dulu Mas Davin ya. Sekali lagi terkait pandemi bagaimana kita menyusun strategi pemasaran, kemudian manajemen SDM, yang terakhir itu mulai usaha bagaimana? Silakan. Saya dulu Mas Angga. Terkait masa pandemi mengenai strategi pasar, tadi sedikit saya jelaskan juga mengenai adaptasi atau peralihan pasar yang dulunya kalau saya itu dulu sebelum pandemi, market saya adalah company atau kafe, restoran, kemudian industri rumah tangga. Saya alihkan ke
rumah tangga. Jadi lebih banyak ke menggunakan sistem distributor atau reseller yang dulunya langsung ke B2B, sekarang pindah ke B2C. Kemudian juga memanfaatkan digital marketing juga, karena saya nggak mampu, sehingga saya berkolaborasi dengan salah seorang teman yang sudah lama berkecimpung di dunia digital marketing. Alhamdulillah, dengan begitu juga meningkatkan penjualan juga sampai beberapa kali lipat dari sebelumnya. Kemudian mengenai SDM, alhamdulillah karena tidak ada penurunan omset, sehingga SDM tetap bahkan alhamdulillah nambah 1 orang. Jadi total karyawan saya hanya ada sekitar 7 orang, kemudian kemarin nambah 1 orang saja. Terus untuk memulai usaha di masa pandemi, sebaiknya teman-teman memilih usaha-usaha yang sesuai dengan masa sekarang. Jadi usaha yang saya rasakan sekarang ini yang bagus itu di bidang pangan dan hobi yang bisa dikerjakan di rumah, itu saya rasa cukup menjanjikan di saat ini. Kemudian mungkin kalau di bidang jasa, mungkin nanti silakan Mas Andri aja biar lebih dalam. Monggo. Wah, kayaknya sudah giliran saya ini ya. Nggih, Pak. Mas Angga. Ya, jadi sempat tadi saya juga rangkum ya banyak pertanyaan teman-teman semuanya, mengingat memungkinkan sekali tidak sih membuat yang namanya sebuah usaha atau berwirausaha di masa pandemi. Tidak, masa pandemi aja susah, apalagi masa pandemi kan, seperti itu. Ya kan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan, ya kan? Yang pasti kalau saya mulai dari awal tadi mengenai yang namanya membaca kebiasaan pasar ya. Membaca kebiasaan pasar, apa yang kita lakukan? Ya, sekali lagi saya menerapkan dalam hidup saya, ada aturan teman-teman, adik-adik semuanya silakan dilakukan dan dicoba. Yaitu adalah 21/90. Artinya kalau teman-teman mau menjadikan sebuah kebiasaan itu habit, ya kerjakan secara beruntutan selama 21 itu 3 minggu. 3 minggu secara konsisten, maka akan menjadi yang namanya habit. Sedangkan kalau kita lakukan secara terus-terusan sampai dengan 3 bulan, akan menjadi yang namanya lifestyle, gaya hidup, yang mana itu sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa orang akan menjalankan itu. Nah, makanya kemarin ketika ditanya bagaimana cara membaca kebiasaan pasar, ya pasti kita berangkat dari 2 hal. Yang pertama, jangan gunakan asumsi, teman-teman, karena asumsi itu sesat. Itu yang teman-teman mahasiswa selalu lakukan biasanya. Jangan-jangan nanti saya kalau buat kayak gini nggak laku. Jangan-jangan seperti ini, seperti itu. Itu menggunakan asumsi karena belum dicoba. Pasti hasilnya akan sesat sekali. Tapi ketika yang namanya Anda sudah lakukan, dan jangan pernah melakukan sesuatu dengan mencoba, karena sesuatu yang mencoba itu pasti dilakukan dengan tidak serius. Jadi menurut saya, bagaimana caranya membaca kebiasaan pasar? Yaitu tadi, saya butuh 3 bulan untuk research by data. Yaitu apa? Saya baca data yang namanya 3 bulan yang lalu, terus kemudian saya punya data 3 bulan yang kemarin saya sudah uji. Bagaimana cara mengujinya? Kita lihat di pasar. Contoh nih di produk saya, Pak. Kondisi PSBB. Kondisi teman-teman tidak bisa keluar. Semuanya ada di rumah. Orang-orang dirumahkan. Tapi saya berpendapat bahwa masa saya tidak bisa hidup dari 5% saja. Orang-orang yang punya tabungan, orang-orang yang berkecukupan di Malang, saya mengandalkan mereka saja, masa saya nggak bisa hidup? Pasti bisa. Akhirnya apa yang saya lakukan?
Berarti saya tes pasar. Makanya saya punya data tadi, data klien saya yang notabene di Malang, Surabaya. Saya PM satu-satu, saya bentuk yang namanya komunikasi. Bapak, bagaimana Pak kabarnya, pandemi seperti apa? Akhirnya saya dapat data, oh ternyata di rumah saja. Oh anaknya tidak sekolah 3 bulan, boring Pak. Ya kan, ngajakin keluar saja, tapi ada ketakutan di sana. Oh berarti masalahnya adalah boring, ketakutan, ya kan. Anak-anak di rumah, ibunya sudah pusing luar biasa, ya kan, biasanya lepas tangan ke sekolah, sekarang harus diajarin sendiri. Nah itu peluang buat saya. Jadi tes pasarnya seperti itu Pak. Saya punya program baru nih Pak. Kebetulan saya juga sudah 3 bulan sudah tidak bekerja, tapi saya punya program baru dari Ciliwung Camp. Bapak saya jemput, saya berikan 1 mobil private, 1 driver, 1 guide, kita bawa ke tempat yang private, tidak ketemu sama banyak orang. Di sana Bapak bisa lepas masker. Di sana Bapak bisa beraktivitas dengan anak-anak, ada air, makan ini dan sebagainya. Terus kemudian ternyata beliaunya menyampaikan, oh bagus tuh Mas, berapa harganya? Kumpulin data-data seperti itu, maka akan menjadi yang namanya tes pasar yang ampuh. Nah, jadi kalau mau tes pasar ya dari lingkungan sendiri dulu, tidak perlu. Kalau sekarang kan memang ada tuh caranya tes pasar dengan cara membayar Google. Kita akan dapat yang namanya data langsung. Kita punya berapa produk, mana sih produk yang paling dicari sama customer sekarang, itu bisa keluar, tapi sekali lagi keluar duit. Nah, gimana caranya biar kita nggak keluar duit? Ya gunakan lingkup kita, keluarga, teman, kolega, bahkan dosen-dosen itu sekarang mungkin teman-teman mahasiswa mungkin jarang ngubungin dosennya, atau ya coba komunikasi yang bagus seperti apa. Itu yang perlu diatur untuk tes pasar. Karena pasar kita sebenarnya adalah dimulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya kan, teman kita dan lain sebagainya. Itu untuk tes pasar. Terus kemudian ada tadi pertanyaan Pak mengenai yang namanya SDM, ya kan, di masa pandemi, teman-teman saya di Jakarta banyak yang memang bahkan sampai jadi 15%, gajinya pun sampai sekarang itu masih Agrokusuma, Hotel Agrokusuma itu per Maret sampai sekarang masih 50% gaji. Dan semua hotel rata-rata masih masuknya masih 50 atau 2 minggu masuk, 2 minggu tidak, seperti ini. Semuanya dikerjakan. Nah, jadi ini nyambung sama pertanyaan tadi ya, apa enaknya jadi wirausaha sama tidak ya. Teman-teman hotel itu yang namanya HRD sekarang nyapu sekarang. Karena semuanya harus dilakukan berbarengan. Mereka ikut merasa memiliki, kerja tidak dibayar, karena mau bagaimana lagi ini terjadi seperti ini. Nah, sehingga ketika saya mengoptimalisasi SDM, saya butuh waktu 3 minggu tadi itu untuk pemetaan sebenarnya. Pemetaan. Mana-mana di antara 30 orang ini saya peringkat, mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir, pasti 10 orang saya ambil, itu yang saya keluar. Jadi kemarin itu Pak, saya kumpulkan sebelum tanggal 1, semuanya saya ajak sama HRD satu-satu ngobrol. Yang jadi kalau untuk SDM, kata kuncinya memang salah satunya adalah mengetahui pribadi masing-masing orang. Banyak kita buat wirausaha, tapi kita punya tim nih, kita tidak tahu masalah dia apa, kebutuhan dia berapa, kita tidak tahu, sehingga kita bisa jadi salah yang namanya memberikan treatment. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau masalah pertanyaan mengenai mau bikin usaha baru di masa pandemi, bagaimana Pak? Ya seperti peribahasa yang disampaikan orang di luar sana, kalau kita sudah salah masuk ke sebuah perang Pak, minimal kita nggak salah milih senjatanya Pak, ya kan, waktu kayak gini, terus kemudian kita sudah tahu yang laku adalah pasti kebutuhan utama, primer, sekunder, tersier, pasti ya pilih yang primer lah. Jadi silakan teman-teman bikin itu bisa jadi resellernya Mas
dapin ya kan, itu sangat memungkinkan sekali ya kan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak butuh resiko. Contoh saya punya paketan Mbak, itu saya sudah sediakan 3 harga. Nah, 3 harga. Teman-teman mahasiswa silahkan lakukan ini. Cari produk yang punya 3 harga. Harga publish, harga negosiasi, dan harga agent. Daripada teman-teman resiko, hubungin kakak kelasnya, kakak tingkatnya yang punya usaha untuk yang namanya mencoba dulu, membuat brand image, belajar dulu untuk penjualan dan lain sebagainya. Anda bisa hidup dari harga agent. Yang mana contoh potongan 1 orang 50.000, 100.000, lumayan Pak. Kita dapat yang namanya 10 teman kita suruh beli. Bahkan saya dulu menganalogikan seperti ini Pak, waktu saya kuliah. Kalau saya punya teman satu angkatan 300 orang, saya jualan pisang goreng, setiap pagi saya konsisten rasa dan lain sebagainya, saya minta mereka baik-baik untuk beli dan lain sebagainya, saya ambil untung sekian, tapi setiap hari laku, selesai Pak. Saya akan dapat banyak, kan seperti itu. Jadi memang salah satunya teman-teman silakan punya teman sebanyak-banyaknya tadi itu. Jadi jangan salah menggunakan senjata. Kita utang ke bank. Sekarang ini kan bank lagi getol-getolnya untuk nawarin kita uang, Mbak. Mau pinjam silahkan banyak saya ya kan. Tapi sekali lagi ingat, ketika yang namanya kita bikin usaha, forecastingnya itu harus lebih daripada 9 bulan. Jadi dana mengendapnya kita harus siap, karena tidak mungkin kita satu kali bikin usaha terus kemudian langsung hasil. Opening saja mungkin bisa jadi ramai karena undangan Pak, teman-teman kita bikin kafe opening, wah ramai ya. Tapi setelah besoknya pasti akan sepi dan sebagainya. Kita siapkan 3 bulan pertama untuk rugi. Nah, daripada resikonya besar, mending kita cari yang resiko sedikit sambil menumpuk yang namanya pengalaman. Hubungi Mas Dapin, ya kan? Jualkan yang namanya produknya. Mas, saya dapat berapa Mas dari ini? Ya kan? Kumpulin semuanya produk knowledge dan lain sebagainya, bikin brand image. Kalau saya bilang itu yellow page Pak. Jadi teman-teman di Brawijaya, teman-teman di FTP, kalau ingat yang namanya adventure, ingat yang namanya liburan, ingat yang namanya outing, harus ingat nama saya, Pak. Begitu. Itu namanya yellow page. Begitu Pak Tanjung nggak ingat namanya Andre, berarti yellow page saya belum terbentuk nih Pak. Berarti saya minta nomor teleponnya, nanti akan saya sapa terus setiap hari nih Pak. Begitu Pak. Jadi silakan itu yang dipupuk dulu, kita tanpa resiko, kita kumpulin dulu sambil kita lihat Maret 2021 akan seperti apa Indonesia, kan seperti itu Pak. Baru kita berani memutuskan untuk menaruh yang namanya modal, menaruh yang namanya resiko dan lain sebagainya. Karena semuanya harus terukur. Gitu. Terus sekali lagi, tadi ada pertanyaan yang langkah kecil ya, intinya langkah kecil yang berefek besar. Apa sih yang bisa saya lakukan di masa pandemi? Langkah kecil dan berefek besar. Saya bahkan sampai berpikir seperti ini Pak, saya yang sekarang mengikuti berbagai macam asosiasi. Kalau tadi Mas Dapin ngomong bahwa musuh atau kompetitor itu bukan musuh, saya sepakat sekarang. Kenapa? Dengan adanya saya masuk asosiasi, pedagang Lombok semua Pak, pedagang outbound semua dalam satu lingkupan. Akhirnya saya tahu, oh ini mainnya seperti ini, oh ini mainnya seperti itu, dan lain sebagainya. Akhirnya saya yakinkan, karena saya produsen, akhirnya mereka tahu kalau beli jeep di saya, beli off-road di saya, dan lain sebagainya. Saya manfaatin mereka. Terus saya sudah menyampaikan sama tim bahwa kalau yang kemarin kita sudah menjadi orang tenar, sekarang kita harus menjadi orang penting. Apa itu? Brand sudah tidak penting lagi. Tapi yang penting orang ambilnya di kita. Siapapun orang yang muncul di luar sana, yang penting kita yang mengerjakan di lapangan. Jadi kemarin saya buatkan langkah kecil apa? Saya membuat sebuah konten yang mana saya meniru diktator di luar sana sering menggunakan propaganda namanya, Pak. Propaganda. Jadi saya buat konten yang mana contoh nih 5 tempat untuk melarikan diri dari kepenatan karena pandemi. Silakan lari ke tempat Bedengan, Pantai Malang Selatan, saya kasih gambar yang bagus dan lain sebagainya. No logo saya, Pak, tidak ada logo saya. Yang terjadi akhirnya begitu orang merasa, bagus ya ini ya, akhirnya orang akan share. Nah itu akan berefek kepada yang namanya ambient orang untuk berani keluar, sehingga
yang saya punya rental alat camping, yang saya punya usaha di luar sana akan sangat diuntungkan ketika yang namanya orang pada kepingin untuk, oh sekarang ini corona kalau di ruang AC berbahaya, harus di luar. Nah itu yang saya dengungkan, Pak. Itu langkah kecil yang berefek besar sebenarnya. Karena Indonesia sekarang itu ikut-ikutan begitu. Jadi mungkin Mas Dapin bisa buat konten-konten serupa biar bisa bermalas-malasan agak lama, Mas Dapin. Ya kan, dengan makan mozzarella ya kan imun tubuh kita meningkat begitu, Mas. Begitu Pak Tanjung. Oke, terima kasih ya. Makasih Mas Angga. Jadi itu ya adik-adik. Ini masih ada banyak pertanyaan, tapi tadi terkait branding sudah disentuh sama Mas Angga ya. Mungkin kita skip ke pertanyaan ini. Saya tertarik ini terkait yang terakhir ini. Semoga jawabannya tepat ya. Terkait ini. Kalau mau jadi pengusaha itu loh, kuliah penting nggak sih? Wah ini bahaya ini juga jawab. Saya langsung aja ke yang terakhir ini. Nanti kalau ada waktu kita ke atasnya lagi tentang RUU Cipta Kerja ya, pengaruhnya bagaimana terhadap usaha. Mungkin kita ke pertanyaan yang ini dulu ya. Saya kira ini juga penting bagi adik-adik. Jadi supaya nggak patah semangat, pentingnya kuliah untuk menjadi pengusaha itu apa? Silakan Mas Dapin dulu, terus kemudian Mas Angga ya. Oke, terima kasih. Kuliah penting apa enggak? Kalau bagi kami mungkin ijazahnya kurang penting, tapi kuliahnya penting. Karena di masa kuliah itu bagi saya meskipun mungkin ilmu yang saya dapat mungkin nggak banyak di kuliah, tapi saya merasakan di perkuliahan itu kita banyak sekali belajar bukan hanya akademis, tapi juga kita belajar beretika, kemudian kita juga belajar belajar berhadapan dengan orang lain, kemudian berhadapan dengan orang yang kedudukannya berada di atas kita. Nah itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, meskipun memang di dunia usaha yang saya jalani sekarang juga ya memang sinkron juga dengan apa yang saya pelajari dulu, termasuk bahkan yang saya kerjakan ini adalah skripsi saya. Jadi yang saya kerjakan atau saya jadikan usaha ini adalah skripsi. Jadi kalau saya bilang kuliah nggak penting ya penting, ilmunya penting juga, tapi ijazahnya saja yang menurut saya kurang penting bagi saya. Itu sih, mungkin bisa diperdetil sama Mas Andri. Oke, makasih jawaban yang singkat dan mengena ya. Mas Angga gimana? Wow ya. Jadi kalau mengenai pertanyaan apakah kuliah penting atau tidak untuk berwirausaha, Pak, sekali lagi saya sampaikan, rencana Tuhan itu lebih heboh daripada rencana kita, Pak. Pasti saya membuktikan. Nanti suatu saat mungkin saya akan main ke FTP ya kan, mungkin kita bisa sharing bareng ya kan, karena saya juga suka mendengar, saya juga suka berbicara, belajar dari pengalaman orang. Nah, berhubungan dengan pengalaman orang nih, nah itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kebetulan ketika yang namanya Anda tidak berkuliah, teman-teman, maka Anda tidak pernah yang namanya akan punya cerita, ya kan, cerita ospek bagaimana, cerita stulabo bagaimana, studi laboratorium ya kan, cerita kena pressing kakak tingkat dosen bagaimana. Karena nanti ketika Anda kerja sama aja, Anda akan juga terpressing oleh kondisi. Sama. Jadi kebetulan kalau saya tanya Pak Tunjung mungkin bisa kita share juga. Teman-teman mungkin sebelum kuliah, kita sering kuliah itu langsung ke materi. Padahal sebenarnya yang harus dibentuk adalah mindset-nya dulu. Tujuan kuliah itu apa sih? Kalau orang tanya, apa bedanya kuliah dan sekolah? Ya kan? Sekolah kita ada berapa tahun? SD, SMP, SMA. Ya kan? Kuliah ada berapa tahun? Pada dasarnya yang saya sampaikan, saya berpikir-pikir sendiri dan saya ada beberapa komunitas pengusaha di Malang. Salah satunya Pak Rahmat Jid dan lain sebagainya ada di Malang. Semuanya ada komunitas. Jadi memang betul kalau Anda mau sukses, Anda mau
dan lain sebagainya, ya kumpullah sama orang sukses begitu. Yang saya dapat adalah masalahnya adalah sama hidup. Hidup adalah pilihan dan tidak ada pilihan yang benar-benar ideal untuk dipilih. Semuanya mengandung resiko. Pilihan itu membuat kita pusing dan itu menjadi masalah. Jadi hidup adalah masalah. Sedangkan menurut saya SD, SMP, SMA, kenapa kok yang namanya kita di ujian itu 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi yang keluar soalnya adalah lebih susah dari itu, Pak. Ya kan? Terus kemudian gurunya 1, tapi kita disuruh bisa semua mata pelajaran. Ternyata tujuannya simpel. Sekian belas tahun kita sekolah itu tujuannya cuma untuk membiasakan diri kita menghadapi masalah. Mentalnya kuat, tidak lari dari masalah. Sedangkan kalau tadi ditanya, kuliah penting atau tidak, jawabannya sesuatu yang terus diulang-ulang, direpetisi, berarti itu adalah hal yang penting. Ketika dosen mengajar bahasan A terus diulang-ulang terus, berarti itu hal yang penting. B, C, D, E lainnya tidak diulang, berarti itu tidak terlalu penting. Sehingga ketika saya pelajari, Pak, saya masuk kuliah disuruh buat yang namanya business plan. Saya kuliah awal itu ospek disuruh bikin proposal apalah macam-macam dan lain sebagainya. Saya PKL. Nah, ini Pak yang saya bisa cerita. PKL, teman saya enak semuanya dapat PKL, tempat yang enak, datang minta tanda tangan saja selesai. Saya betul-betul menjalankan PKL 3 bulan, Pak, waktu itu. Ya kan, masuk seperti yang namanya pegawai betulan. Baca visi misi dan lain sebagainya. Saya merasakan jenuhnya bekerja ternyata. Ya kan. Nah, disuruh bikin laporan PKL. Terus kemudian seminar proposal dan lain sebagainya. Skripsi juga sama. Ternyata begitu saya lulus, yang saya lihat kok sama, Pak, ya. Mulai dari awal saya masuk sampai dengan lulus, itu ada beberapa yang diulang, yaitu adalah stepnya mengerjakan skripsi, menentukan judul, menentukan batasan masalah, ya kan, alternatif jawaban dan sebagainya. Semuanya diulang. Berarti menurut saya ya itu yang penting. Berarti intinya kuliah tujuannya adalah mengajari kita menyelesaikan masalah. Jadi kelihatan betul orang-orang yang tidak kuliah, Pak, menghadapi masalah itu mungkin bisa jadi gantung diri, bisa jadi langsung berantem, Pak. Tapi kalau orang yang kuliah biasanya selalu duduk dulu. Apa ini? Kita cari ini apa nih duduk permasalahannya. Biasanya seperti dengan bahasa yang indah-indah biasanya gitu, Pak. Ya kan? Nah, itu salah satu. Nomor 2 adalah kita dapat teman yang mana akan menjadi sumber penghasilan kita suatu saat. Kita akan mendapat ilmunya. Nomor 3, kita akan mendapatkan pengalaman, yang mana pengalaman ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena kalau kita kerjakan sendiri, butuh waktu berapa tahun kita untuk mempelajari semua pengalaman yang ada di dunia. Paling umur kita paling 60 sudah selesai, ya kan? Berarti tinggal berapa tahun lagi. Ya kan, kalau tadi Mas Dapin 34, saya 31 atau 32, ya kan? Kan seperti itu, tinggal dikurangi lagi, kan seperti itu, Pak. Terus kemudian, nah, yang terakhir masalah gelar, Pak. Ya kan, masalah gelar. Ya, kalau teman-teman jadi pengusaha, bermimpilah jadi pengusaha yang sangat sukses sekali, bukan pengusaha yang biasa-biasa saja. Karena semakin tinggi mimpi kita, ya minimal kalau jatuh ya tetap tinggi, Mas Jan, Pak. Kalau kita berpikiran pendek, kita jatuh ya rendah. Sehingga suatu saat yang namanya pengusaha-pengusaha itu pasti akan larinya. Satu, contoh seperti sekarang, diundang untuk sebagai pemateri, Pak. Ya kan? Ya lumayan lah, di belakang nama saya sudah ada tambahannya lagi, Pak. Kan seperti itu. Ya kan? Terus kemudian kalau Anda ditawari menjadi yang namanya karena pikiran Anda, dan Anda bisa menggerakkan massa dan lain sebagainya, Anda pasti suatu saat akan melangkah ke yang namanya menggerakkan daerah Anda. Anda akan menjadi penentu keputusan, KDM, Key Decision Maker bagi sebuah lingkungan, yang mana syaratnya untuk jadi kepala daerah pasti strata 1 biasanya. Kan seperti itu, Pak. Nah, jadi banyak muncul-muncul di luar sana, jadi pengusaha, semuanya berkelimpangan, dia masuk ke pemerintahan, dia memalsu ijazah dan lain sebagainya. Ya, siapa yang tahu rencana Tuhan kita akan jadi apa, seperti itu, Pak. Jadi menurut saya kuliah sangat penting.
Cuman silahkan lakukan banyak hal, lulus jangan cepet-cepet ya, sayang ya lulusnya. Apalagi yang bayarnya murah-murah ya kan di pemerintah, jangan cepet-cepet, tapi gunakan semuanya pengalaman itu untuk menunjang Anda begitu. Itulah dari saya, Pak. Semoga bisa berguna. Terima kasih. Ya, jawaban yang menarik sekali dari Mas Angga dan Mas Dapin ya. Ini ada pertanyaan terkait RUU Cipta Kerja. Mungkin Mas Angga atau Mas Dapin familiar dengan itu? Iya, Pak. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap atau pengaruhnya terhadap ini, terhadap usaha? Kalau di saya, kebetulan kemarin juga saya share ke tim HRD saya. Kebetulan tim HRD saya dari UM, psikologi UM, yang mana saya selalu minta untuk update mengenai yang namanya ketenagakerjaan. Jadi wirausaha nggak gampang, Pak. Jujur, apalagi ketika yang namanya kita sudah disorot sama yang namanya pajak, kita sudah disorot sama yang namanya BPJS ketenagakerjaan dan lain sebagainya, surat sudah mulai berdatangan, ya kan? Itu nggak mudah karena memang kita terikat kewajiban-kewajiban kepada yang namanya tim ataupun kita bisa sebut karyawan seperti itu. Sedangkan untuk RUU ya yang tadi disampaikan mengenai yang namanya SDM, Pak. Makanya saya tidak pernah menyebut teman-teman itu adalah karyawan. Teman-teman di sini mencari penghidupannya sendiri. Jadi kalau teman-teman berusaha semaksimal mungkin, ya dapatnya banyak. Kalau nggak berusaha, saya akan bisa jadi gulung tikar yang namanya akan mempengaruhi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman itu mau dibayar berapapun oke. Ya siapa sih pengusaha, mana sih yang tidak kepingin timnya itu sejahtera, Pak? Tidak ada. Malah kebahagiaan terbesar adalah membuat yang namanya timnya orang yang bekerja dengan dia adalah sejahtera. Itu. Jadi menurut saya RUU ini tidak begitu mengubah sesuatu di tim saya, karena kebetulan yang mengubah itu mungkin adalah kepada perusahaan-perusahaan besar yang mana tidak membuat komunikasi yang bagus dengan karyawannya, sehingga karyawannya adalah bekerja untuk uang, bukan bekerja untuk achievement, gitu, Pak. Jadi begitu yang diuntungkan adalah perusahaan, ya kan, dia berkoar-koar, nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini, padahal semuanya tinggal ngomong saja sama masing-masing perusahaan punya yang namanya aturan sendiri-sendiri, begitu, Pak, kalau di saya. Terima kasih Mas Angga. Mas Dapin sekarang, gimana Mas Dapin? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Oke, nggak jadi pertanyaan terakhir karena waktu sudah saya sudah di warning panitia. Diskusinya menarik sekali. Oh ya, diteruskan. Ini, Pak, mungkin bisa di-share nomor kami, ya kan? Nanti yang mau langsung, saya sangat senang sekali karena jujur saya berhutang budi kepada FTP, Pak. Jadi silakan yang mau tanya langsung saya bisa jawab. Oke. Untuk adik-adiknya boleh ya menghubungi Mas Andre dan Mas Dapin langsung ya nanti ya. Oke. Terima kasih. Mungkin bisa ini nanti saya kembalikan ke panitia Pak Jaya. Jadi dari Mas Dapin dan Mas Angga tadi banyak sekali insight dan diskusi yang menarik sekali dari beliau berdua. Kita mendapat banyak sekali masukan terkait pengalaman dan juga terkait pengembangan usaha ya. Saya kira cukup sekian dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan ke panitia pertama Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup saya boleh. Bu Asmaul, Bu Asmaul, monggo Bu Asmaul. Saya tertarik ini tadi yang disampaikan sama Mas Dapin sama Deandre. Mungkin saya pesan juga kepada mahasiswa, kalau saya dulu mahasiswa seperti apa,
Saya tidak menyangka ternyata akan bisa menjadi orang. Tak kira tadi lulus itu malah jadi preman. Kenapa itu? Ya. Ya. Sampai saya itu dulu apa ya? Mungkin De Andre masih ingat ketika saya binap De Andre sama temen-temennya itu, ya yang benar-benar itu adik kelas itu loh sama De Andre dan gengnya itu takut, ya. Tetapi ternyata dengan move on-nya De Andre itu hampir dulu ketika saya ada proyek kerjaan minta tolong survei itu De Andre diterima semua. Padahal kompensasinya juga tidak seberapa ya De Andre ya. Mungkin hanya berapa dulu kalau nggak per kuesioner harus gulung-gulung kemana 10.000, 20.000 itu De Andre mengiyakan. Saya coba Bu. Nah ini setidaknya memberikan pandangan buat adik-adik mahasiswa. Jadi ketika awal nanti kita misalnya lulus, belum dapat kerja atau akan memulai wirausaha, Anda jangan punya bayangan yang terlalu bermuluk-muluk dulu. Jangan sekali action itu langsung bagus. Kalau tadi disampaikan Mas Dapin kan harus siap ngitung dulu berapa kegagalannya. Ya kan? Seperti itu. Ya memang sikap percaya diri di Andre itu ya saya mengatakan itu bonek itu. Dulu itu kalau mahasiswa mesti dia nggak pernah ikut buat tugas, pokoknya bagian presentasi itu mesti Andre. Ya itu sampai presentasi Andre Bu biasa, dia nggak ikut kerja. Ya, tetapi apa? Itu setidaknya dia sudah memotivasi, punya komunikasi yang bagus, punya percaya diri yang bagus buat mahasiswa semuanya. Kenapa? Karena kita bicara wirausaha itu memang ijazah nggak penting, tapi prosesnya untuk mendapatkan ijazahnya kalian, mulai dari tentang ya keilmuannya, bagaimana cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara memimpin orang, berkomunikasi, itulah yang akan Anda bisa dapatkan ya selama proses kuliah wirausaha. Ya begitu saja mungkin ya Pak Jaya, sehingga ya nih saya tadi melihat tipenya Mas Dapin sama De Andre ini antara ujung utara ujung selatan. Yang Mas Dapinnya santai-santai sukses, ya Mas Adrenyo dengan semangatnya menggebu tapi suksesnya juga luar biasa. Ya oke, terima kasih. Ya monggo Pak Jaya. Oke, Bu, matur nuwun masukannya. Jadi memang benar ya, adik-adik dari dua materi ini memang beda sekali kutubnya. Tapi kalau saya merasa nggak mungkin kalau Mas Dapin itu males ya. Kalau males itu toh jatuhnya nanti jadinya kayak saya itu ya. Saya jadi dosen aja di rumah, bisa males-malesan dan tidur. Itu kenapa saya pilih jadi dosen gitu ya. Enak di rumah. Itu bukan males sepertinya itu. Ya, bukan males, tapi ya memang jalan hidup itu memang masing-masing, kisah sukses itu masing-masing yang bisa kita jadikan juga sebagai motivasi, karena kita kadang tidak bisa berjalan pada jalan hidup orang lain, kita harus bikin jalan kita sendiri. Jadi mungkin seperti itu untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya nanti untuk review sesuai dengan jurusan masing-masing, karena ini memang di biotek agak mundur karena ada crash dengan mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib. Untuk yang TIP saya serahkan ke Bu Ika nanti untuk pengumpulan tugasnya, untuk yang THP nanti dengan saya ketua kelasnya. Mungkin itu saja dari saya, matur nuwun Bapak Ibu pengampu mata kuliah kewirausahaan, kemudian matur nuwun juga untuk panitia Pak Tunjung, Pak Nur, Bu Ika yang sudah saya repoti tiap semester nantinya. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan masih ada 2 narasumber lagi ya, dari Pak Ferry dari FNI Statistik dan owner dari Cakper kalau mungkin Anda tahu, dan kemudian yang kedua dari bisnis digital Pak Dandi nanti dari CV Indodev Cyber Kreasi. Jadi ada beberapa bidang yang kita lihat ya. Namun beliau berdua yang minggu depan bukan alumni dari FTP. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Sebetulnya ini ada door prize, tapi nanti akan kami umumkan ya, kami pilih